Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqa al-mauta wal hayata liyabluwana wa liyabluwakum ayyukum wa ayyuna ahsana amala. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu Muhammadan khairal anam mu'alliman wa mubasysyiran wa nadhira wa qudwatan wa qaidan wa da'iyan ila Allahi bi'idnihi wa sirajan munira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Ikhwan dan akhwat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahirabbil alamin. Kita suaranya kemut, Ustaz. Apaan? Suaranya Ustaz, hilang suaranya. Kemut. Oh, mut. yes. Sudah ketemu suaranya? Sudah. Oke, masuk, Ustaz. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Tema kita tentang kriteria dan kapasitas pemimpin dalam konteks politik gitu ya. Pertama, saya kira pemimpin yang baik tentu adalah pemimpin yang memahami apa yang dia kerjakan, apa yang dia tugaskan, termasuk kalau kita bicara tentang masalah politik dalam konteks di mana kita adalah sebuah gerakan dakwah, tetapi menegaskan bahwa dirinya adalah partai dakwah di negara yang bernama Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ini penting betul untuk menjadi bagian daripada kriteria yang kemudian akan membentuk kapasitas seorang pemimpin dalam konteks politik. Kalau di pesantren, ini ungkapannya adalah al-hukmu ala syai'i far'un an tasawwurihi. Kalau kita akan bicarakan tentang sesuatu, maka itu akan sangat terkait dengan persepsi kita tentang sesuatu itu bagaimana. Hari ini begitu banyak ya kelompok-kelompok dakwah yang berkembang ya, kelompok-kelompok, termasuk juga kelompok-kelompok politik yang berkembang, yang masih saja memposisikan bahwa berpolitik itu bermasalah. Kalau kelompok Islam biasanya menyebutnya sebagai berpolitik itu adalah berpolitik, berpartai politik, berpemilu, berpilkada, berparlemen, dan seterusnya itu ada dua. Yang negatif nih ada dua. Pertama disebut sebagai bid'ah. Mengapa bid'ah? Karena menurut mereka Rasulullah dulu tidak pernah pakai partai politik, tidak pernah pakai parlemen, tidak pernah pakai DPR, tidak pernah pakai pilkada, tidak pernah pakai dan seterusnya. Karena itu tidak ada pada masa Rasulullah, maka itu adalah bid'ah. Dan bid'ah itu adalah dolalah, wa kullu dolalatin kulluha finnar. Ini juga perlu kita selesaikan dulu gitu. Sebab kalau kemudian masih saja ada di kalangan para aktivis politik Islam syubhat ini, di tengah begitu banyaknya dakwah yang kemudian menghadirkan yang disebut dengan salafiyah dan Quran dan Sunnah, seolah-olah kalau Quran dan Sunnah itu artinya adalah tadi semuanya serba bid'ah. Ini harus kita selesaikan dulu. Benarkah berpolitik adalah bid'ah? Tasawur ini harus kita jelaskan dulu. Pertama, tidak serta-merta yang tidak ada pada masa Rasulullah otomatis adalah bid'ah. Contoh yang paling nyata adalah adanya yayasan, adanya radio, adanya TV gitu ya. Ngapain saya sebut? Karena kawan-kawan yang suka membid'ahkan itu juga bikin yayasan. Mengapa antum berdakwah pakai bikin yayasan? Kalau yayasan adalah apa? Pertanyaannya adalah apakah yayasan ada pada masa Rasulullah? Kan tidak ada. Terus antum pakai? Antum juga punya radio. Antum dakwah pakai TV. Memang dulu Rasulullah kalau dakwah pakai radio dan pakai TV? Tentu tidak. Kalau dikatakan iya ya malah lucu. Memang Rasulullah pasti belum ada radio dan belum ada TV. Terus kenapa pakai radio dan TV? Bukannya itu tidak ada pada masa Rasul dan karenanya adalah bid'ah. Lagi jawabannya adalah ya kemungkinan besar ya itu adalah hanya wasilah, sarana saja. Demikian juga kita memposisikan politik, memposisikan partai politik, memposisikan ormas, memposisikan yayasan, memposisikan pemilu, pilkada dan seterusnya. Sama saja dengan tadi yayasan, radio, TV, semuanya hanyalah wasilah yang dipergunakan untuk merealisasikan apa dalam konteks politik
yang merupakan tujuan berpolitik adalah untuk menghadirkan kemampuan untuk mempengaruhi kekuasaan dan atau untuk menghadirkan kekuasaan. Tentu dalam konteks kita kekuasaannya adalah kekuasaan yang membawa kepada kemaslahatan dan yang konstitusional. Begitulah salah satu definisi berpolitik, adalah seni untuk meraih, menjaga dan mempertahankan dan atau merebut kekuasaan baik dengan cara konstitusional maupun dengan cara yang inkonstitusional. Tentu kalau kita dalam konteks Islam pasti akan terakhir adalah yang konstitusional. Cara-caranya pun juga pastilah cara-cara yang konstitusional dan yang benar. Jadi berpolitik sama saja dengan beryayasan, ber-TV, berradio. Kalau yayasan TV dan radio adalah tidak bid'ah sekalipun tidak ada pada masa Rasulullah, sama aja. Berpolitik juga demikian. Karena dalam konteks yayasan dan radio, di radio dan yayasan juga bisa berisi, TV juga bisa berisi segala yang kemudian penuh dengan kemungkaran. Tapi juga bisa diisi dengan segala yang bermakna kema'rufan. Demikian juga politik. Politik bisa isinya adalah kemungkaran, bisa isinya adalah machiavellisme, bisa isinya adalah menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal, bisa saja begitu. Tapi bisa juga kita rubah menjadi sesuatu yang membawa kepada kema'rufan, kemaslahatan, mengkoreksi kemungkaran, dan itu kita buktikan bisa. Ya, salah satu contohnya adalah misalnya masuknya ketentuan tentang iman dan takwa serta akhlak mulia di dalam Undang-Undang Dasar. Dulu tidak ada, tapi melalui jalur politik itu bisa dimungkinkan. Diperbolehkannya Islam menjadi asas partai misalnya. Dulu tidak ada, dan bahkan dulu pernah tidak diperbolehkan. Sekarang menjadi diperbolehkan. Itu bagian daripada bagaimana dengan berpolitik bisa menghadirkan yang ma'ruf dan mengkoreksi yang mungkar. Ada lagi kelompok yang kedua yang mengatakan bahwa berpolitik itu adalah kufur. Mengapa kufur? Karena dia sistem dari barat. Benar, politik, demokrasi, bahkan politik itu asalnya dari bahasa Yunani politikos, yang artinya adalah politikos yang berarti adalah dari dan untuk bangsa atau dari dan untuk warga. Politikos adalah kegiatan dari dan untuk warga untuk menghadirkan policy yang artinya adalah kebijakan yang membawa kepada kemaslahatan bagi warga. Begitulah akar dasar daripada politik yang dari bahasa Yunani adalah politikos. Dia bukan dari bahasa Arab, dia bukan dari Al-Quran, memang dia dari barat. Jadi pertanyaannya adalah apakah segala sesuatu yang dari barat kemudian otomatis menjadi kufur? Kita lihat bahkan yang mengkafirkan ini juga bikin sekolah gitu ya. Dari SD, kemudian ada SMP, kemudian ada perguruan SMA, dan seterusnya. Sistem pendidikan yang kemudian membuat pendidikan berjenjang, itu datangnya dari mana? Apakah datang dari Al-Quran dan As-Sunnah? Apakah Rasul dahulu bikin madrasah ibtidaiyah, kemudian sanawiyah, kemudian mutawasithah, apalagi bikin SD? Apa Rasulullah dulu bikin SMP, bikin SMA? Pasti tidak. Terus, kok Anda juga bikin SD, SMP, SMA, padahal itu adalah dari Barat? Apa tidak kufur? Ya, tidak segala sesuatu yang dari Barat otomatis adalah kufur. Karena Al-Quran mengatakan walillahil masyriqu wal maghribu fa ayyana ma tuwallu fatamma wajhullah. Yang namanya barat dan timur itu adalah milik Allah saja. Kemanapun kita menghadap, ya di situ kita akan mendapatkan karunia Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah bahkan pernah mengatakan kalimatul hikmatu dhalatul mu'min anna wajadaha fahuwa haqqu biha. Yang namanya kebaikan, kebenaran, hikmah itu adalah barang hilangnya umat Islam. Dimanapun ia mendapatkannya, di barat, di timur, di utara, di selatan, dia berhak untuk mengambilnya. Yang dalam konteks kita ada di Indonesia, sekali lagi tasawur kita harus kita ingatkan bahwa kita tidak sedang berada di luar Indonesia, kita tidak sedang berada di negara Arab, kita tidak sedang berada di negara Amerika maupun di Eropa, kita ada di Indonesia dengan segala kekhasannya. Karenanya di Indonesia yang mempergunakan demokrasi yang memang demokrasi yang seperti dikatakan Bung Karno bukan juga demokrasi yang liberal, bukan juga demokrasi yang sistem sepenuhnya, memang adalah yang spesifik, nggak sekuler, ada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia
sesuatu yang tidak mungkin. Bagaimana menghadirkan nampaknya terputus ya. Baik, saya sudah nyambung lagi. Tadi sempat terputus, Ustaz. Baik, sekarang nyambung ya. Ya. Baik. Satu paragraf diulang lagi barangkali, Ustaz. Baik, jadi saya ingin tegaskan kembali bahwa demokrasi Indonesia adalah memang demokrasi yang khas gitu ya. Malah kalau dalam konteks guyonannya muncul ungkapan begini, Indonesia itu negara apa sih Pak Ustaz? Negara agama? Bukan. Negara sekuler? Bukan. Jadi negara apa? Negara yang bukan-bukan. Ada yang mengatakan sistem demokrasi, sistem parlemen di Indonesia itu sistem satu kamar? Bukan. Sistem dua kamar? Bukan. Jadi sistem parlemennya pun juga yang bukan-bukan. Sistem presidennya, presidensial murni? Bukan. Parlementer? Juga bukan. Jadi berpresiden kita pun juga yang bukan-bukan. Jadi Indonesia apa, Ustaz? Negara yang bukan-bukan? Bukan. Indonesia adalah negara yang bukan-bukan. Ini adalah negara khas. Jadi kalau kita merujuk pada dasar negara yang Pancasila, yang adalah di situ terlibatlah para tokoh umat ya, dari NU, dari Muhammadiyah, dari PUI, dari Persis, ya, dari Partai Islam Syarikat Islam, dari Partai Persatuan Islam Indonesia, dari Partai Masyumi, bersama dengan tokoh-tokoh dari partai-partai yang lain, gitu ya, dari agama-agama yang beragam, dari suku yang beragam, mereka menyepakati dasar negara Pancasila. Nah, Pancasila itu menghadirkan sistem demokrasi yang memang seperti dikatakan Bung Karno pada waktu pidato pada tanggal 1 Juni tahun 1945, bahwa demokrasi kita adalah bukan demokrasi yang menyontek dari Barat. Demokrasi kita adalah demokrasi yang tumbuh dan berkembang dari tradisi yang ada di Indonesia. Karenanya, tadi ada ketuhanan yang Maha Esa, sesuatu hal yang pasti tidak sesuai dengan sistem kapitalis, sistem sekuleris, sistem termasuk komunis. Nggak mungkin ada di negara sekuler, negara komunis, negara kapitalis, penyebutan dan apalagi sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Kita lihat hari ini, hari-hari ini, Presiden Prancis, Emmanuel Macron itu, memaksakan agar umat Islam di Prancis menerima nilai republik. Dibocor di mana? Mohon dipastikan di mute yang lainnya supaya tidak bocor. Presiden Prancis ada yang bocor. Di mute semua yang lain mohon di mute. Itu ada yang tidak di mute itu. Admin tahu yang tidak di mute aja. Sebagian diputar jadilah keuntungan investasi. Nah, saran saya, Pak Ibu, jangan mengandalkan hanya dari satu sumber penghasilan. Kita seharusnya punya penghasilan itu lebih dari satu, jangan cuma satu. Rasulullah sendiri. Kawan kok yang tidak di-mute ya. Mohon perhatian kepada hadirin dan juga admin bisa memute-kan ya, hadirin yang lain. Kami persilakan kembali, Ustadz. Ya. Ya ampun. Ya ampun. Nggak tahu. Ya ampun, tapi nggak di-mute. Ini Jaktim atas nama M. Rowi ini tidak di-mute ini. M. Rowi tolong di-mute ini. Nah, oke. Baik, lanjut Ustaz. Baik, lanjutkan ya. Bahwa seperti disampaikan oleh Bung Karno pada pidatonya pada tanggal 1 Juni di BPUPK, ketika belum menyampaikan tentang dasar negara yang beliau usulkan, beliau menyampaikan bahwa demokrasi kita adalah demokrasi bukan demokrasi Barat. Kita tidak menyontek dari Barat.
Demokrasi kita adalah demokrasi yang tumbuh dari alamnya Indonesia. Karenanya di situ ada gabungan dari mungkin disebutnya sebagai negara agama ketika sila pertamanya adalah ketuhanan yang Maha Esa. Dengan menghadirkan ketuhanan yang Maha Esa, itu pastilah bukan negara sekuler, pastilah bukan negara komunis apalagi, pastilah bukan negara yang kemudian menafikan keberadaan agama. Tadi saya katakan Presiden Emmanuel Macron di Prancis sedang memaksakan kepada umat Islam di Prancis untuk menerima nilai-nilai republik yang diantaranya adalah sekulerisme. Dia mengatakan bahwa Islam bukanlah politik, bukan agama politik. Jadi padahal katanya salah satu daripada nilai republik yang diunggul-unggulkan di sana sampai kemudian harus menerima adanya kebebasan untuk membuat karikatur termasuk yang melecehkan Nabi Muhammad. Katanya itu adalah kebebasan berekspresi yang dijamin oleh konstitusi. Kenapa umat Islam tidak bebas berekspresi untuk menghormati dan melaksanakan ajaran agamanya? Jadi begitulah sekulerisme yang ekstrim, yang radikal ya seperti yang dipraktekkan di Perancis. Indonesia bukan negara sekuler. Ketuhanan Yang Maha Esa adalah kuncinya. Indonesia juga bukan negara sosialis. Karenanya menegaskan tentang adanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Maaf, bukan negara sosialis, karenanya mementingkan adanya kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini dipentingkan untuk agar kemudian segala kebaikan itu bisa menghadirkan kepada kebaikan untuk semuanya. Tapi Indonesia juga bukan negara kapitalis. Karenanya sila kelimanya adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Indonesia juga bukan negara totaliter, bukan negara represif, negara kerajaan. Karenanya sila keempatnya adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Begitulah. Jadi saya mengatakan bahwa demokrasi sekalipun dia dari barat tidak serta-merta dalam konteks kita di Indonesia kemudian diambil yang jahatnya. Jadi saya ingin kembali pada kaidah di usul fikih itu ada ungkapan begini, yang serta-merta bid'ah dan kemudian menjadi kafir juga adalah bila itu terkait secara murni terkait dengan ibadah yang mahdhah maupun akidah yang mahdhah. Karenanya kaidahnya adalah al-aslu fil ibadati at-tahrim atau al-aslu fil ibadati at-tahrim. Prinsip yang terkait dengan ibadah adalah semuanya haram. Illa madalla ad-dalil ala khilaf, kecuali ada dalil yang mengatakan itu boleh. Kalau ibadah, sholat, zakat, puasa, haji, semuanya prinsipnya adalah tidak boleh ada penambahan maupun pengurangan. Kecuali ada dalil yang mengatakan boleh nambah atau boleh kurang. Karenanya ya tadi sholat subuh ya tetap 2 rakaat sekalipun itu adalah waktu yang paling nyaman untuk sholat sebanyak-banyaknya. Sholat duhur dan sholat asar ya 4 rakaat sekalipun barangkali di situ ada kesibukan dengan rapat, dengan bisnis dan lain sebagainya. Tetap saya tidak boleh ditambah ataupun dikurang-kurangi. Tapi kalau yang terkait dengan al-asya itu adalah muamalah, maka prinsipnya adalah al-aslu fil asya'i al-ibahah illa mandalla ad-dalil ala khilabi. Prinsip dalam yang terkait dengan muamalah, bisnis, pendidikan, penelitian, kesehatan, termasuk politik, itu adalah prinsipnya adalah al-ibahah, prinsipnya adalah boleh, kecuali ada dalil yang mengatakan tidak boleh. Jadi prinsip-prinsip ini saya kira penting untuk dipegangi betul, sehingga ketika kemudian kita sudah melakukan peran-peran berpolitik dan kemudian bertemu dengan banyak pihak yang satu pihak mengatakan demikian, bid'ah atau kufur, kita mempunyai jawaban-jawaban yang jelas. Tapi pihak yang lain ada yang mengatakan, kalau kelompok sekuleris, kelompok liberalis mengatakan tidak boleh dimasukkan agama ke dalam politik. Karena agama itu suci dan politik itu kotor. Jawabannya adalah, kalau itu dibenarkan, maka Anda jangan menolak hasil daripada yang kotor. Yang kotor itu ya akan menghadirkan hasil yang kotor. Yang kotor itu bisa terjadi adalah yang namanya otoritarianisme, bisa yang namanya adalah korupsi, kolusi, nepotisme, yang bisa terjadi adalah kerusakan lingkungan, yang bisa terjadi adalah terjadinya eksploitasi manusia oleh manusia, semua yang kemudian bertentangan dengan HAM. Mengapa? Karena yang kotor, ya kalau tidak boleh dihadirkan yang bersih, maka akan menghadirkan yang kotor, itu pasti. Yang kotor itu baru akan menjadi bersih kalau didatangkan sesuatu yang membersihkan. Jadi kalau memang Anda memberikan klasifikasi bahwa politik itu kotor dan agama itu bersih,
Justru itulah pentingnya agama dibawa ke dalam politik. Supaya apa? Supaya mengkoreksi dan membersihkan yang kotor itu. Kalau kita punya pakaian yang kotor misalnya, tidak mungkin kita akan membersihkannya dengan air yang kotor. Tidak mungkin kita akan membersihkannya dengan air comberan. Bukannya akan jadi bersih, malah akan menjadi kotornya double. Nah, kalau akan membersihkan baju yang kotor, caranya bagaimana? Bawalah hal yang membersihkan. Apakah namanya sabun, deterjen, dan lain sebagainya. Baru dengan cara itu, akan bersihlah baju yang kotor itu, produknya akan menjadi produk yang bersih. Jadi kelompok sekuler ini tertolak gitu ya dengan logika mereka sendiri. Tetapi dalam konteks kita di Indonesia, kelompok sekuler itu jelas juga tertolak. Tadi saya katakan bahwa Indonesia menyepakati dasar negara adalah Pancasila. Sila pertamanya adalah ketuhanan yang Maha Esa, dan apalagi kalau mempergunakan pendekatan yang disampaikan oleh Bung Hatta. Ya, Bung Hatta pernah menyampaikan mengapa sila pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa, sila kedua, ketiga, dan keempat, kelima seperti yang Anda hafalkan. Karena kata beliau, sila kedua, ketiga, keempat, kelima itu terkait dengan muamalah, terkait dengan hubungan sosial, kontrak sosial, terkait dengan pola hubungan antar manusia. Itu sangat mungkin ada salahnya, sangat mungkin ada alfanya, ada khilafnya. Karenanya supaya ini kemudian tidak berkelanjutan dalam salah, tidak berkelanjutan dalam produk yang negatif, perlu disinari, perlu dicerahkan. Yang mencerahkan apa? Agama. Untuk itulah karena sila pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa, supaya bisa mencerahkan seluruh sila-sila yang lainnya. Jadi logika kaum liberal, kaum sekuler tidak masuk dalam konteks berpolitik di Indonesia. Apalagi untuk umat Islam yang sejak dari awalnya mencontoh Rasulullah, yang beliau adalah seorang yang dikatakan Al-Quran sebagai laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Beliau sekaligus adalah seorang yang nabi yang raja, nabi yang penguasa, nabi yang malikan. Karena kan ada nabi saja, ada nabi yang abdan, ada nabi yang tidak terhubung dengan politik, ya, seperti Nabi Idris, Nabi Hud, Nabi Soleh misalnya, itu hanya berdakwah saja, tidak terkait dengan politik. Tapi ada para nabi yang kemudian tersebutnya dikaitkan dengan politik. Misalnya Nabi Daud. Ya Daud, inna ja'alnaka khalifatan fil ardi fahkum bainan nasi bil haqq wa la tattabil hawa. Atau Nabi Ismail, Nabi Sulaiman, doanya juga demikian sangat dahsyat, Rabbi habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di. Atau Nabi Yusuf misalnya, Rabbi ij'alni ala khazain ard, ij'alni ala khazain ard, inni hafidun alim. Tapi kalau Nabi Muhammad SAW, maka perjalanan kehidupan dakwah beliau dari Mekah sebagai nabiyan abdan, karena belum terhubung dengan kekuasaan secara langsung. Sekali waktu itu beliau ditawari kekuasaan, supaya tapi dengan syarat meninggalkan dakwahnya. Itulah sebab nuzul daripada surah Al-Kafirun. Tapi kan beliau menolak. Beliau tetap berdakwah, dan kemudian berdakwah saja, tidak terkait dengan kekuasaan, tidak terkait dengan yang kemudian menghadirkan kenegaraan. Berdakwah saja, menyiapkan para kader-kadernya. Barulah ketika beliau hijrah ke Madinah, maka awal yang dilakukan adalah mengkonsolidir kekuatan yang dia miliki bersama dengan para sahabatnya dengan mu'akhoh itu, kemudian menghadirkan piagam Madinah, Wasiqatul Madinah. Dari itulah kemudian hadir beliau sebagai nabi yang malikan, nabi yang penguasa, nabi yang terhubung dengan kekuasaan. Dan dalam beliau berkuasa, ya beliau menghadirkan segala yang kemudian membawa kepada kriteria kepemimpinan yang luar biasa, sangat layak untuk betul-betul menjadi keteladanan. Jadi sekali lagi bagi umat Islam, ya tidak mungkin kemudian membelah begitu ya, menghadirkan beragama yang kemudian tidak terhubung dengan politik, tapi juga tidak kemudian menghadirkan politik yang asal-asalan, politik yang kemudian tidak jelas ujung akhirnya, politik yang tidak jelas nilai-nilai yang dibawanya. Kita mempunyai kejelasan untuk itu semuanya, tergabung di dalam apa yang Rasulullah telah teladankan dan wariskan kepada kita semuanya. Bila demikian, maka rekan-rekan sekalian, kriteria ini membawa kepada tadi saya katakan al-hukm ala syai' farun an tasawwur. Tasawur kita tentang kegiatan berpolitik sudah menjadi jelas, insya Allah. Kemudian relasi kita dengan agama atau relasi kita juga dengan Indonesia juga sangat jelas, karena sekali lagi berpolitik dalam konteks Islam bukan baru kali ini dikerjakan, bahkan yang pertama kali memberikan inspirasi tentang berjuang melalui jalur politik itu adalah kelompok umat Islam, ya, melalui Jamiatul Khair. Sebelum ada
Budi Utomo, Jamiatul Khair yang berdiri tahun 1901 itu, yang didirikan oleh para habaib dan para tokoh-tokoh umat di Tanah Abang. Bagus juga kalau antum ada rihlah ke sana gitu. Itu pada tahun 1903, sebagaimana yang pernah saya dengar langsung dari si Sultan Hamengkubuwono ke-10, itu mereka sudah menyelenggarakan Kongres Umat Islam yang diantara keputusannya adalah membiarkan negeri kita, waktu itu belum bernama Indonesia, membiarkan negeri kita dijajah oleh kafir Belanda, hukumnya adalah haram, dan karenanya memerdekakannya adalah wajib. Dan kemudian akan berlanjut nanti di tahun 1905, Syarikat Dagang Islam itu menghadirkan kesadaran politik bagi kalangan para pedagang muslim untuk mengalahkan hegemoni dari pedagang-pedagang China yang ada di Solo. Kemudian tahun 1911, ya melalui Haji Umar Said Cokro Aminoto, kesadaran berpolitik itu menggaung luar biasa. Di tempat beliau lah belajar para tokoh-tokoh yang nanti akan menjadi pimpinan-pimpinan politik di Indonesia. Sekalipun nanti beragam-ragam ideologinya. Tapi beliau sendiri kemudian menghadirkan partai politik terbesar pada zamannya. Itulah Syarikat Islam. Jadi kesadaran untuk kemudian menghadirkan perjuangan melalui jalur partai politik itu justru di Indonesia dimulai oleh kelompok-kelompok umat Islam, oleh tokoh-tokoh umat Islam. Karenanya kalau kita melanjutkan itu bukanlah bid'ah. Kalau kemudian kita lanjutkan bagaimana pilar Indonesia Merdeka, itu kan juga melalui Sumpah Pemuda. Di dalam Sumpah Pemuda itu juga terlibat ada pemuda Betawi, ada pemuda Indonesia, ada Jong Java, ada Jong Celebes, ada Jong Ambon, ada Jong Sumatran Bon, ada Jong Batak, tapi juga ada Jong Islamitan Bon. Jadi kelompok muda Muslim melibatkan diri dan berani maju bersama dengan para pemuda yang lain mempersiapkan Indonesia yang merdeka. Disepakatilah 3 hal tadi tentang tanah air Indonesia, kemudian berbangsa Indonesia, dan berbahasa persatuan bahasa Indonesia. Itu adalah satu langkah politik dan keputusan politik yang luar biasa hebat, memberikan alas untuk kemudian, ketika kemudian mempersiapkan Indonesia merdeka ya melalui BPUPK, melalui Panitia 9, melalui PPKI. Lagi-lagi tokoh-tokoh umat terlibat di dalam kegiatan berpolitik, menyiapkan Indonesia merdeka agar umat Islam tidak kemudian ketinggalan kereta. Mari kita lihat. Pada waktu itu sesungguhnya kan sudah ada kekuatan politik yang sangat besar ya. Salah satu di antara kekuatan politik yang dalam tanda kutip pernah memberontak pada tahun 1926, itulah PKI. Ketika kemudian terjadi tadi PKI 26 melakukan pemberontakan. Tahun 28 para pemuda menghadirkan Sumpah Pemuda. Kalau kita lihat dalam posisi ini kan harusnya PKI itu tetap hadir gitu ya. Karena PKI kan memang dihadirkan oleh tokoh Belanda dan kemudian Musso kemudian pulang ke Indonesia melakukan pemberontakan lagi-lagi difasilitasi oleh Belanda. Tapi pada masa mempersiapkan Indonesia Merdeka dengan BPUPK, kemudian Panitia 9, kemudian PPKI, menyepakati Pancasila sebagai dasar negara, menyepakati NKRI sebagai bentuk negara, gitu ya. PKI dan tokoh-tokohnya tidak terlibat sama sekali. Tidak ada satupun nama tokoh PKI yang ada di dalam keanggotaan Panitia 9, keanggotaan PPKI maupun keanggotaan BPUPK. Tetapi umat Islam terlibat secara aktif di sana. Baik yang dari latarnya ormas, ada NU, ada Muhammadiyah, ada PUI, ada Persis, ya, ada Matul Anwar, atau ada Al-Khairiyah, maupun juga yang latarnya adalah dari partai politik. Ada yang dari Partai Syarikat Islam, ada yang dari Partai Penyadar, ada yang dari Partai Islam Indonesia, ada yang dari Partai Masyumi. Mereka melibatkan diri. Dan kemudian hadirlah Indonesia ini dengan pembukaan Undang-Undang Dasarnya, dengan Pancasilanya, dengan Undang-Undang Dasarnya, dengan simbol Garuda Pancasilanya, dengan NKRI-nya. Di situ ada peran langsung daripada para tokoh partai-partai Islam dan para tokoh ormas-ormas Islam. Jadi kalau kemudian kita melanjutkan, kita sekarang hadir, sesungguhnya kita sedang melanjutkan perjuangan beliau-beliau ini. Karena Indonesia, saya sering katakan, hakikatnya adalah warisan. Ya. Dia adalah warisan, dan warisan jihad, ijtihad, mujahadah, tadhiyah, hadiyah, syuro, musyawarah daripada para tokoh-tokoh partai Islam maupun juga para tokoh daripada ormas-ormas Islam itu. Dengan demikian maka saya berharap bahwa kita mempunyai, kalau kita ingin ya betul-betul mempunyai kriteria yang berkeunggulan dan kapasitas berkeunggulan dalam konteks berpolitik, barier ini harus hilang betul, sehingga kita tidak lagi mempunyai problema psikologis maupun problema ideologis untuk
maju maksimalkan diri, maksimalkan seluruh potensi untuk memenangkan seluruh agenda-agenda perjuangan daripada PKS. Karena PKS sekali lagi bukan sekedar partai politik, dia adalah partai Islam dan dia adalah partai dakwah. Nah, penyebutan partai Islam ini juga seringkali menjadi masalah, dan seorang pemimpin yang baik dalam konteks politik penting betul untuk memahami tentang masalah yang ada dan sekaligus bagaimana menjawab dan mengatasinya. Sering disebut bahwa PKS ini tidak mau menerima Pancasila dan malah hanya mempergunakan asas Islam. Pertanyaannya adalah, apakah itu salah? Kalau salah, pastilah PKS tidak diizinkan untuk menjadi partai politik. Kalau itu salah, pastilah PK dulu tidak akan diloloskan menjadi peserta partai politik. Kalau itu salah, pastilah ketika PK tidak lolos dalam konteks parliamentary threshold, tidak akan diloloskan untuk kemudian menjadi PKS untuk ikut dalam pemilu dan lolos seterusnya. Karena kan ada kan partai yang kemudian lolos, sejak dari awal nggak lolos, setelah ada juga yang lolos sekali, satu nggak lolos. Kita alhamdulillah sekali saja tidak lolos dan kita merubahnya menjadi PKS, dan kita tidak perlu merubah lagi menjadi Partai Keadilan Sejahtera sekali, ya. Cukup sekali saja gitu, nggak perlu tambah-tambah lagi. Nah, saya ingin mengatakan PKS asasnya Islam karena dibenarkan juga oleh undang-undang yang ada di Indonesia. Bagaimana dibenarkan? Karena justru menjadikan Islam sebagai asas partai atau asas ormas sesungguhnya adalah sesuatu yang bid'ah. Maksud saya bid'ah adalah tidak ada di dalam sejarah berbangsa dan bernegara, kecuali adanya pada tahun 1985. Mulai ada pada tahun 1985, mulai Undang-Undang Nomor 8 tentang partai politik, itu pada masa Orde Baru. Tapi mari kita lihat. Berarti sebelum tahun 85, Indonesia merdeka tahun 45, sampai 85 berarti 40 tahun Indonesia merdeka tidak dikenal yang namanya melarang Islam sebagai asas partai politik. 40 tahun Indonesia merdeka, baru ada tahun 85. Sepanjang zaman Orde Baru, partai-partai, ada Partai NU, ada Partai Syarikat Islam, ada PRTI, ada Masyumi, semuanya asasnya adalah Islam. Dan itu tidak masalah, diperbolehkan, semuanya ikut pemilu, dan Masyumi pun juga bukan dibubarkan, tapi mereka sudah membubarkan diri. Kalaupun ada masalah, bukan terkait dengan asasnya. Bahkan Bung Karno pada tahun 54, pada waktu itu beliau bertemu dengan kelompok pembela Pancasila, dan mereka menyatakan bahwa mereka akan mendirikan suatu organisasi, asasnya adalah Pancasila. Bung Karno menolak. Bung Karno mengatakan bahwa tidak boleh, Pancasila tidak boleh direndahkan menjadi asas bagi organisasi, asas bagi partai politik. PNI asasnya adalah Marxisme dan bukan Pancasila. Demikian juga yang lain-lainnya. Jadi Bung Karno malah menolak dipakainya Pancasila sebagai asas bagi ormas ataupun orpol. Jadi dia Pancasila adalah asas negara, bukan asas daripada organisasi. Itu selama Orde Baru, selama Orde Lama demikian. Orde Baru ketika Pak Harto menjadi presiden tahun 1967 sampai tahun 1985 diperbolehkan masing-masing partai mempergunakan asasnya. Parmusi asasnya Islam, PRTI asasnya Islam, kemudian waktu itu ada partai NU asasnya Islam. Begitulah. Sampailah kemudian difusikan P3, awalnya pun juga asasnya adalah Islam, tapi mulai tahun 1985 Pak Harto memberlakukan yang disebut sebagai asas tunggal Pancasila. Jadi dari tahun 67 sampai 85 berarti ada 18 tahun. 18 tahun selama Orde Baru diperbolehkan asas sesuai dengan kekhasan masing-masing. Parmusi asasnya Islam, Partai NU asasnya Islam, PRTI asasnya Islam, begitu seterusnya. Jadi selama 18 tahun. Berlaku tahun 85 sampai kapan? Sampai tahun 98. Berarti hanya 13 tahun itu. 13 tahun lah berlaku asas tunggal. Karena tahun 99 ketika Pak Habibie menjadi presiden, beliau membuat undang-undang tentang partai politik yang menghapuskan tentang kewajiban asas tunggal Pancasila. Tidak ada lagi tentang kewajiban asas tunggal Pancasila. Karenanya ketika PK hadir dan mendaftarkan diri, diperbolehkan, disahkan dan diperbolehkan legal konstitusional sekalipun asasnya adalah Islam. Seperti yang dulu dipergunakan oleh Masyumi, dipergunakan oleh Partai NU, dipergunakan oleh Partai Syarikat Islam, asasnya adalah Islam.
tahun 99 Pak Habibie buat undang-undang tentang partai politik. Diperbarui oleh Presiden Megawati Soekarno Putri tahun 2003. Asasnya tetap membolehkan asas khas dan tidak mewajibkan kembali kepada orde lama untuk mempergunakan asas tunggal. Tahun 2008 Pak Presiden SBY memperbarui undang-undang tentang partai politik. Lagi-lagi tetap tidak melarang, tetap membolehkan asas khas daripada masing-masingnya, dan PKS partainya Islam tetap sah konstitusional bisa ikut pemilu. Jadi kalau ada yang kemudian mempermasalahkan Islam Indonesia PKS asasnya Islam, antum tanya balik, memangnya ada masalah apa? Karena secara konstitusional tidak ada yang kita langgar. Jadi saya katakan sejarahnya sangat jelas, dan dengan cara itu maka justru dengan mempergunakan asas Islam sesungguhnya kita sedang mengokohkan tentang apa yang menjadi kesepakatan para founding fathers dulu, dan kemudian hadirnya pemilu tahun 55 itu semuanya dengan asas yang beragam-ragam. Tapi yang tidak diperbolehkan dalam konteks sejarah politik Indonesia, ideologi yang tidak diperbolehkan adalah satu saja, yaitu komunisme, Leninisme, dan Marxisme. Itu dilarang karena memang mereka 2 kali melakukan pemberontakan, dan kemudian ada TAP MPRS nomor 25 tahun 66 yang menyatakan PKI sebagai partai terlarang dan larangan penyebaran ajaran komunisme, Marxisme, dan Leninisme. Jadi demikian saya kira terkait dengan masalah tasawur yang harus kita bangun, yang akan memberikan kepada kita kesiapan untuk menghadirkan kriteria dan kapasitas seorang pemimpin, seorang politisi Muslim gitu ya dalam konteks Indonesia. Terakhir sekali, kawan-kawan sekalian, saya kira waktu kita sudah semakin ya. Sekarang udah 10. Masih berapa lama lagi saya waktunya? Sekarang 10-15. Oke. Masih bisa 15 menit lagi, Ustaz. Oke, baik, 15 lagi ya. Jadi dengan demikian maka kawan-kawan sekalian, apa kriteria dan kapasitas lanjutan yang perlu dipersiapkan? Tadi saya katakan penting betul ya untuk para pemimpin politik ini mempelajari sejarah, membaca sejarah. Bacalah sejarah tentang para tokoh dan para politisi, ya, dan mereka-mereka yang kemudian menghadirkan kehebatan-kehebatan yang luar biasa. Bacalah sejarah tentang Muhammad Natsir, bacalah sejarah tentang Muhammad Rum, bacalah sejarah tentang Mr. Syafri Prawanegara, bacalah sejarah tentang Mr. Pak Prawoto Mangkusasmito, baca sejarah tentang Bung Karno, tentang Bung Hatta. Antum akan dapatkan bahwa mereka-mereka itu dulu juga latarnya tidak ada yang sekolah di ilmu politik. Bung Karno malah insinyur, Bung Hatta ada dokteran, ada ahli ekonomi. Kemudian Mr. Muhammad Yamin adalah ahli hukum. Mereka bukan latar belakang pendidikannya, bukanlah ilmu politik. Ya, Wahid Hashim dari pesantren, Ki Bagus Hadikusumo dari pesantren. Kemudian Muhammad Nasir malah banyak otodidak. Haji Agus Salim murni otodidak. Muhammad Nasir belajar dari Hasan. Ya. Jadi pelajarilah baca Haji Umar Said Cokroaminoto apalagi. Jadi beliau bukan seorang yang latar belakangnya secara spesifik belajar ilmu politik, tapi mereka karena terdorong oleh keislaman mereka, terdorong oleh tantangan zaman mereka, terdorong oleh nah ini penting juga kemampuan untuk kemudian mengorganisir diri, maka itu menghadirkan jiwa-jiwa yang kemudian maju ke depan menjadi para politisi-politisi ulung. Nah, ada hal yang juga saya ingin tegaskan dalam konteks menjadi politisi ulung, bukan berarti kemudian menghadirkan Machiavellism, menghadirkan menghalalkan segala cara. Oke lah, ada yang melakukan itu, tetapi Islam jelas tidak menghalalkannya. Berpolitik bukan berarti Machiavellism. Berpolitik bukan berarti kemudian mengotori agama. Justru berpolitik adalah dengan agama, sebagaimana yang diingatkan oleh ahli politik Islam ataupun seorang yang pertama membuat buku tentang siasat syariah, tentang al-ahkam as-sultaniyah, itu Al-Mawardi. Dia menyampaikan bahwa yang namanya kepemimpinan dalam Islam, yang itu adalah merupakan salah satu tolak ukur dari berpolitik, dia mengatakan bahwa itu adalah al-imamah adalah birasah nabawiyah li hirasatid din wa siyasatid dunya bihi. Itu adalah warisan para nabi untuk menjaga agama wa siyasatid dunya bihi, dan bagaimana kemudian dunia ini bisa diatur melalui ajaran agama atau melalui agama. Nah, tapi agama tadi saya katakan bukan agama yang kemudian mengkafir-kafirkan, bid'ah-bid'ahkan gitu ya, tapi agama yang kemudian memberi ruang untuk al-asya tadi itu, memberi ruang untuk kemudian berijtihad, bermujahadah,
bersyuro, bermusyawarah dan seterusnya. Seringkali juga orang mengatakan bahwa berpolitik itu artinya adalah tidak ada kawan abadi, tidak ada lawan abadi, yang ada adalah kepentingan abadi. Tidak. Dalam konteks Islam urusannya bukan itu. Dalam konteks Islam urusannya adalah wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Selama kemudian berpolitik menghadirkan pribadi-pribadi yang bisa berkompromi, pribadi-pribadi yang bisa beristihad, bisa berkoalisi, bisa bekerja sama, bisa membuka diri, bila posisinya adalah dalam rangka untuk realisasi al-birr wat taqwa, maka ta'awun koalisi dengan siapapun diperbolehkan. Tapi tentu saya sering guyonan mengatakan ta'awun alal bir bukan berarti kerjasama untuk menghalalkan bir, kerjasama minum bir. Maka sekarang kita di DPR sedang menggolkan, memperjuangkan golnya rancangan undang-undang tentang minol, tentang larangan minuman beralkohol. Saya sampaikan bahwa di Papua saja dilarang, bahkan di kota Injil Manowari saja dilarang, masa di tempat yang lain malah diperbolehkan. Gubernur Papua, Lukas NMB, mengatakan bahwa saya peduli dengan nasib rakyat saya. Mereka tidak boleh punah akibat daripada minol. Kalau Gubernur Papua boleh mengatakan begitu, kenapa kita tidak menjaga agar bangsa tidak menjadi punah akibat daripada minol? Itulah yang kita sedang perjuangkan. Jadi saya mengatakan bahwa berpolitik bukan berarti kawan abadi atau lawan abadi, yang ada adalah kepentingan abadi. Tidak. Yang ada adalah selama siapapun bersama dengan kita mengajak untuk albir wa taqwa, nanti kalau antum kaji dalam sisi tafsir, maka albir at-taqwa itu masuk dalam kaidah idza iftaraqa istama wa idza ijtama iftaraqa. Satu nilai yang ada dalam Al-Qur'an yang disebutkan beriringan, maka itu maknanya pasti berbeda. Tapi kalau disebut berbeda, maknanya adalah sama. Jadi albir wa taqwa karena disebut beriringan, maknanya pasti berbeda. Albir adalah segala kebajikan yang tidak disebutkan dalam Al-Quran dan As-Sunnah secara khusus, dan at-taqwa adalah segala kebajikan yang ada dalam Al-Quran secara khusus. Jadi siapapun ya yang mengajak untuk berta'awun, berkoalisi, bekerja sama, berkolaborasi, menghadirkan albir wa taqwa, berkoalisi misalnya dalam konteks pilkada, dalam konteks pilpres, dalam konteks pilihan politik yang lain, itu boleh selama kemudian dia betul-betul menghadirkan dan mewujud dan dalam rangka mewujudkan albir wa taqwa. Sekalipun mungkin dia adalah bukan dari partai Islam, bahkan dia mungkin adalah non muslim, tapi kalau dia adalah albir wa taqwa diperbolehkan. Begitulah Rasulullah dulu kemudian membuat wasiqatul Madinah, piagam Madinah. Begitulah Rasulullah dahulu membuat yang disebut sebagai perjanjian Hudaybiyah. Tetapi kalau kemudian kesamaan ini membawa kepada al-ismu wal udwan, membawa kepada hadirnya dosa, menghadirkan pelanggaran hukum, maka tidak boleh ada ta'awun. Jadi sekalipun barangkali dengan sesama umat Islam misalnya, tapi kemudian yang diajak adalah untuk menghadirkan al-ism, menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal, ya kita tidak boleh ta'awun. Sekalipun itu kemudian sesama umat Islam tapi mengajak kepada terjadinya al-bughat misalnya, melakukan pemberontakan misalnya, ya tidak boleh, karena itu adalah bisa menghadirkan al-udwan. Jadi selama kemudian seluruh koalisi kebersamaan itu menghadirkan albir wa taqwa dengan siapapun, kita bisa bersama-sama. Tapi selama itu kemudian membawa kepada al-ism wal udwan, kita bisa langsung berpisah. Jadi bersama atau berpisah bukan karena kepentingan abadi, bukan karena kepentingan abadi sekali lagi, tapi karena kriterianya adalah, tolak ukurnya adalah apakah itu al-ism wal udwan, kita tidak bersama-sama, atau albir wa taqwa, kita siap untuk bersama-sama. Ikhwan dan akhwat sekalian, karenanya terakhir sekali, kriteria ini juga sesungguhnya apalagi kita menyebut diri sebagai partai dakwah, maka dia juga sangat terkait juga dengan nilai-nilai dakwah itu sendiri. Dan pastilah itu sangat hafal bahwa salah satu rujukan utama dalam dakwah tentu adalah surah An-Nahl ayat yang ke-125 dan 126. Itu salah satu yang amat sangat penting untuk antum pegang ya, untuk menjadi pegangan. Karenanya di situ berpolitik itu ada sesuatu yang sebagaimana dakwah, ada sesuatu yang aktif, bukan sesuatu yang pasif, bukan sesuatu yang asal-asalan saja, tapi sesuatu yang dikerjakan secara aktif, secara ila sabili rabbika bil hikmah, bahwa kemudian menghadirkan ila sabili rabbika saja itu menandakan bahwa ini kegiatan aktif, bukan kegiatan pasif, bukan hanya menunggu, bukan hanya menanti, bukan hanya mempersilahkan orang lain, tapi aktif masing-masingnya. Bahkan untuk ungkapannya adalah individual, bukan untuk komunal, bukan untuk berdua ataupun yang berjamaah. Karena ila sabili rabbika, bukan ila sabili rabbikuma atau sabili rabbikum, ila sabili rabbika, individual. Jadi karenanya sesungguhnya memperjuangkan kemaslahatan umat yang bernilai albir wa taqwa itu
adalah kewajiban individual yang harus dilakukan melalui jalur politik maupun melalui jalur yang lain. Dalam konteks kita melalui jalur politik. Karenanya menjadi aktivis politik, kriterianya juga adalah mempunyai pemahaman untuk ada keaktifan di sana. Apa yang bisa kita lakukan, kita kerjakan secara aktif. Ila sabili rabbika, nilai-nilai yang terukur ya, kita mempunyai nilai terukur yang kemudian Rasulullah telah memberikan bingkai-bingkainya, yang tadi ada Piagam Madinah, ada Sulh Hudaybiyah, ada Hilful Fudul, ada Fathu Makkah dan lain sebagainya. Dan ujungnya memang adalah Fathu Makkah, idza ja'a nasrul wal fath. Kemudian bil hikmah. Jadi berpolitik juga bil hikmah. Karena banyak orang mengatakan ini PKS partai Islam tapi kok bermanuver sana kemari. Ya. Bil hikmah itu artinya adalah ya diantaranya adalah kita harus bijak betul kapan kita harus bersikap bagaimana, harus mengatakan apa, kapan keras, kapan lunak, kapan itu mana daripada bil hikmah. Bukankah Rasulullah dahulu pun ketika akan hijrah juga tidak asal hijrah, tidak kemudian beliau karena diizinkan hijrah kemudian beliau udah langsung aja jalan keluar menuju ke Madinah, enggak kan? Beliau menunggu hari di mana lagi sangat panas-panasnya, di mana orang tidak ada yang keluar rumah. Beliau keluar rumah, tidak ada orang di luar. Bahkan beliau keluar rumah pun dari pintu belakang, bukan dari pintu depan. Beliau keluar rumah menuju Madinah pun juga tidak langsung ke Madinah, tapi langsung ke Taif dulu kan, ke arah selatan dulu, baru kemudian ke timur, ke barat. Ya. Tidak langsung ke arah Madinah, ke arah utara. Itu bentuk daripada bil hikmah. Bil hikmah. Ungkapan-ungkapan yang bil hikmah, timing yang bil hikmah, tahu betul kapan harus mengatakan apa, dengan siapa kita berkoalisi, dengan siapa kita bicara, dengan siapa kita, bagaimana kita harus memenangkan dengan cara bil hikmah. Kemudian mau'izah hasanah, ada keberanian untuk berbicara, ada keberanian untuk mengkomunikasikan, ada keberanian untuk menyuarakan mau'izah itu, menyampaikan yang benar itu. Jangan pakai kaidah seperti yang muncul dalam anekdot para khotib gitu. Seorang khotib tiba-tiba kemudian masuk sampai ke mimbar dan kemudian di atas mimbar dia tercekat karena dia ingat dengan ungkapan falyakul khairan aw liyasmut ya. Jadi kalau Anda muslim yang baik adalah ya Anda menyatakan yang baik atau Anda diam saja. Waktu itu dia merasa lagi ada masalah sehingga dia merasa tidak bisa bicara sehingga dia diam saja. Ya jamaah bingung, ini Pak Khotib sudah di atas mimbar tapi kenapa diam saja? Apa sakit gigi? Apa teksnya ketinggalan di rumah? Atau bagaimana? Ya kalau sudah ada di mimbar ya bicara. Itulah mau'izah hasanah. Kita sudah berada di mimbar politik, mimbar partai politik. Kita dipercaya oleh umat. Di Jakarta kita pernah dimenangkan, sekarang di nomor 2 atau nomor 3. Kita Masya Allah, di anggota DPR, anggota DPRD, dan seterusnya. Harus bicara. Bicaranya memang bukan asal-asalan. Mau'izah itu yang hasanah, bukan yang khoshinah. Khoshinah itu yang buruk, yang hasanah. Harus dikomunikasikan, disampaikan. Karenanya saya mohon maaf, seringkali saya ke WA, ke beberapa di DPRD, di DPR untuk menyampaikan tentang ini yang harus disampaikan gitu. Ada banyak hal yang memang perlu untuk disampaikan. Ya. Jadi seorang pemimpin politik Islam juga harus karenanya bukan hanya dia kemudian aktif, kemudian memahami apa yang kemudian dilakukan secara bil hikmah, tapi juga ada keberanian untuk memberikan dan menyampaikan yang ma'ruf, melakukan amar ma'ruf, nahi mungkar dengan cara yang hasanah, mau'izah yang hasanah. Dan ada keberanian untuk mujadalah billati hiya ahsan. Dalam dunia politik, artinya di dunia publik, pasti terjadi benturan, terjadi polemik, terjadi bahkan fitnah, terjadi disinformasi. Itu harus dijelaskan. Karena yang namanya partai dakwah itu adalah partai yang menjelaskan, bukan partai yang kemudian membiarkan terjadinya fitnah, membiarkan dirinya terus difitnah dengan alasan toh nanti juga pada lupa. Saya tidak berpendapat demikian. Rasulullah saja menjelaskan, Rasulullah saja mengingatkan, mengkoreksi, dan itulah. Jadi salah satu kriteria yang penting hadir karena adalah seseorang itu yang aktif di dunia politik, dia ada keberanian untuk mujadalah, untuk berdebat, untuk berpolemik, untuk berdiskusi, untuk kalau kita akan menyiapkan satu rancangan undang-undang, ya pasti debat. Kalau kita akan menggolkan satu pemikiran dan ide kita, dan apalagi kita masih minoritas, kita bahkan oposisi, ya kita harus berdebat. Dan faktanya dalam konteks demokrasi, mereka menerima kok kalau debat kita itu betul-betul berkualitas, betul-betul unggul, mereka terima kok. Dalam banyak kasus, kita memenangkan perdebatan itu, misalnya salah satu yang paling spektakuler menurut saya sih, salah satu diantaranya adalah selain tentang masalah diperbolehkannya asas Islam untuk ormas Islam, waktu kita sendirian melawan seluruh fraksi, tapi kita menang.
Mengapa? Karena argumentasi kita tidak bisa mereka kalahkan. Kita katakan bahwa partai saja yang ngurusi negara boleh kok asasnya Islam. Kenapa ormas yang tidak ngurusi negara tidak boleh asasnya Islam? Kenapa ormas yang merupakan cerminan daripada keragaman warga bangsa harus disatukan, harus diseragamkan? Akhirnya diperbolehkanlah asas Islam untuk ormas tetap. Misalnya, belakangan juga kita ketika kemarin ramai tentang usulan untuk pencetakan uang, ya, sampai ada yang mengusulkan 600 triliun, ada 1.000 triliun, karena Indonesia lagi susah menghadapi COVID-19, mentang sana kemari susah, ya, udah cetak aja uang sendiri. Seolah-olah itu solusi. Padahal itu tidak solusi. Seluruh fraksi, bahkan Ketua Banggar sudah setuju dalam rapat dengan Menteri Keuangan dan dengan Menteri dan Ketua OJK dan Gubernur Bank Indonesia. Hanya satu yang menolak, dari PKS, Eki Awal Muharram. Beliau menolak, beliau tegaskan bahwa kalau Indonesia mencetak uang itu, maka Indonesia akan terperosok ke dalam jurang inflasi yang hiperinflasi, inflasi yang sangat tinggi, dan itu akan sangat membahayakan masa depan ekonomi Indonesia. Sendirian, tapi mengalahkan semuanya. Jadi mujadalah billati ahsan. Jadi para politisi Muslim harus mempunyai kemampuan untuk berdebat dengan menguasai materinya, menguasai masalahnya, menghadirkan solusi, menghadirkan alternatif-alternatif yang terbaik. Begitulah dunia demokrasi. Dunia demokrasi bukan sami'na wa ta'na. Dunia demokrasi bukan isinya ithar dan atau isinya qanaah saja. Di situ ada yang diperdebatkan, dan karenanya para mujahid kita di dunia politik harus punya kemampuan untuk tadi menguasai masalah dan berdebat. Dan yang berikutnya adalah di ayat 126. Fa'in aqabtum fa'aqibu bimisli ma uqibtum bi. Kalau kemudian kita merasa didolimi dan kemudian kita akan menghukum yang mendolimi kita, Al-Quran mengingatkan untuk penting untuk tetap menghadirkan etika di sana, dan bahkan bersabar memaafkan juga menjadi bagian daripada yang terbaik. Terakhir, dalam konteks kriteria ini juga tentu merujuk kepada 4 sifat daripada para nabi, yaitu yang sidik, amanah, tabligh, fatonah juga menjadi amat sangat dipentingkan untuk selalu hadir membersamai para politisi Islam, para pemimpin politisi Islam. Dipentingkan betul, apalagi membawa nama Islam harus betul-betul sidik, ada kejujuran, ada transparansi, ada kebenaran yang kita menangkan dan kita perjuangkan. Tidak boleh kemudian menjadi sesuatu yang malah membawa kepada musibah atau menjadi fitnah. Amanah itu artinya adalah kemampuan untuk merealisasikan apa yang dijanjikan, apa yang diperjuangkan, dikomunikasikan, diperjuangkan. Tabligh, mengkomunikasikan apa yang dikerjakan, itu penting sesungguhnya, karena warga kadang-kadang tidak tahu apa sih yang dikerjakan. Kalau ternyata banyak banget yang sudah kita hasilkan, menghadirkan begitu banyak terobosan-terobosan yang membawa kepada kemaslahatan bagi umat dan bagi bangsa, ya, termasuk kita alhamdulillah kemarin bisa menghadirkan bantuan untuk 400-an madrasah, pesantren, dan TPQ. Itu baru kali ini itu bisa dilakukan. Itu seterusnya. Itu tabligh. Jadi penting untuk karenanya para politisi Islam berkemampuan untuk tabligh, mengkomunikasikan, kemampuan untuk ceramah, kemampuan untuk khutbah, kemampuan untuk mengkomunikasikan dengan beragam cara yang sesuai dengan keahlian kita masing-masing. Dan fatonah itu artinya adalah para politisi Islam itu harus wawasannya luas, harus cerdas. Ya. Kita tidak boleh kalah dari yang lain. Karena kalau kita kalah, kita tidak mau, ya bagaimana memperjuangkan wa faqidu syai' la yu'tih. Kalau kita tidak punya, kalau kita tidak mampu, kalau kita tidak punya kecerdasan, kita tidak punya wawasan yang baik dan benar, kita mudah difitnah, kita mudah dikalahkan, kita mudah dikerjain. Mereka mengatakan partai Islam kok bermanuver, partai Islam kok ada salahnya, sama aja dengan yang lain. Mereka inginnya partai Islam itu tidak ada manuvernya, supaya kemudian kayak para malaikat gitu. Jadi udah lurus saja gitu, dan dengan cara itu gampang banget digebuk, gampang banget dikalahin, gampang banget dikerjain. Ya. Fatonah adalah bagian daripada itu. Ada kemampuan untuk, ada kecerdasan yang untuk mengalahkan sekian banyak makar, kecerdasan untuk mengatasi sekian banyak masalah, sekaligus kecerdasan untuk menghadirkan sekian banyak solusi yang dipentingkan oleh para umat dan bangsa dan negara yang kita cintai. Saya kira demikian, ikhwan-akhwat sekalian. Barakallahu fikum jami'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.